Sofyan Jim Mamesah, pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis, mengapresiasi kinerja anggota DPRD Kabupaten Bogor, Dinas Lingkungan Hidup, PUPR dan tim penyidik Gapperda Satpol PP Kabupaten Bogor karena telah melaksanakan sidak kepada PT Properti Abal-Abal sekecamatan Sukaraja, Bogor. Pada Rabu, tanggal 5 Maret tahun 2025 kemarin telah dilaksanakan sidak oleh para anggota DPRD Kabupaten Bogor, bersama Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan tim penyidik Gapperda Satpol PP Kabupaten Bogor, di wilayah Gunung Gelis dan sekitarnya. PT GGS Gunung Gelis Sejahtera mendapat pemeriksaan pertama terkait legalitas, perizinan dan lainnya terfokus pada perizinan bangunannya, yang berada menjadi kawasan komersil. Selain PT GGS, sidak penyelidikan terkait perizinan di kawasan komersil, sidak juga dilakukan kepada PT sekecamatan Sukaraja dan Babakan Madang, Bogor. Para pemilik PT selanjutnya dipanggil DPRD untuk melaksanakan jejak pendapat. Dari hasil sidak yang dilakukan pada Rabu, tanggal 5 Maret tahun 2025, sidak dilakukan sangat singkat, tetapi tepat sasaran. Tim melakukan pemeriksaan ketat terhadap para pemilik PT yang diduga banyak PT yang telah melakukan pelanggaran hingga tindak kejahatan. Ini ungkapan hati dari Sofyan Jim Mamesah, pemilik tanah, sekaligus narasumber dari kebiadaban mafia tanah, mafia hukum di Gunung Gelis. Sebagai pemegang kunci kontak Pandora tentang korban kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku dan oknum mafia tanah, mafia hukum di Gunung Gelis. Sofyan Jim Mamesah, tokoh inspiratif dan patriotik, mantan Wakil Koordinator MKGR Jawa Barat era 86-89, menyatakan dukungan dan apresiasi terhadap para anggota DPRD Kabupaten Bogor dan tim penyidik Gapperda Satpol PP serta pada dinas-dinas terkait. Seperti yang telah diketahui banyak masyarakat luas, bahwasannya di Kecamatan Sukaraja, banyak bermunculan PT properti yang saat ini tengah menjamur di mana-mana, dan diketahui banyaknya PT properti yang abal-abal dan banyak melakukan pelanggaran. Info perizinan pada PT properti di kawasan Kecamatan Sukaraja bukan saja menjadi perhatian publik di mana ada PT yang selama puluhan tahun tidak berizin alias bodong. PT abal-abal tersebut jelas telah merugikan negara. Jika nilainya kita kalkulasikan, nominalnya fantastis, nilai tersebut bisa mencapai triliunan rupiah. Aparat hukum di Indonesia harus bisa tegas, lakukan pembekuan izinnya dan jika diperlukan PT properti abal-abal tersebut ditutup, jangan kasih kesempatan untuk pemilik PT properti nakal melakukan alibi-alibi kotor yang mengandung banyak unsur pelanggaran hingga merugikan negara. Ungkap Sofyan Jim Mamesah. Dan dari info A1 akurat yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber media menyebutkan, para tim penyidik tidak berani memasuki tanah milik Sofyan Jim Mamesah, karena para penyidik telah mengetahui tanah tersebut adalah tanah milik Sofyan Jim Mamesah. Tanah seluas 70 hektar di Gunung Gelis, Bogor tersebut adalah tanah murni, tanah dari waris orang tua Niko F. Mamesah. Tanah murni dari hasil pembelian kepada warga. Bukti sah kepemilikan berdasarkan bukti belanja kepada warga, Warkah tahun 1972-73, Girik tahun 1972-73, Ipeda pajak, gambar plotting dan pengukuran BPN, blokiran BPN 2018 dilanjutkan dan rekomendasi dari Kemenko Polhukam, Kementerian ATR BPN RI, dan tim 08 dan melalui cross-check Badan Hukum Negara menyatakan bahwa tanah-tanah tersebut adalah masih sah terdaftar milik Niko F. Mamesah, Sofyan Jim Mamesah. Tim penyidik hanya melakukan foto-foto dan memotret saja, dan lalu tim penyidik melanjutkan sidak kepada PT KJA Golf dan PT Sumarekon. Dari informasi para wartawan mengatakan, bahwasannya sidak pada hari itu digelar adalah dari informasi akurat, berdasarkan tim sidak mendapatkan infonya dari banyak pemberitaan yang diketahui. Pemberitaan tersebut adalah pemberitaan yang dibuat oleh Sofyan Jim Mamesah selama ini. Banyaknya sumber informasi akurat dan dapat dipercaya, akurat A1 valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari beragam media massa, dari media online, streaming, YouTube juga melalui media cetak koran, majalah dan tabloid hingga media elektronik seperti radio dan televisi.
Semua dilakukan Sofyan Djim Mamesah dari awal 2021 lalu, sehingga saat ini pemberitaan yang dilakukannya mendapat banyak reaksi dan menjadi perhatian publik. Netizen, masyarakat, warga lokal hingga mancanegara. Berita yang telah mendunia, menjadi trending topik, dan menjadi berita tertinggi ke-6 dunia. Dan sekarang pemerintah pusat, melalui Presiden Jenderal Prabowo Subianto turut serta mendukung penuh perjuangan yang dilakukan Sofyan Djim Mamesah bersama dengan seluruh warga paguyuban korban 4 desa. Perjuangan yang dilakukan Sofyan Djim Mamesah melalui bombardir pemberitaan mampu menguak kekejaman, kezaliman yang dilakukan oleh Muljadi Budiman 9 naga dan kroni-kroninya. Yang sebenarnya bukan 9 naga melainkan cacing tanah yang harus dibasmi musnahkan. Selama berjalan 10 tahun telah teridentifikasi banyak permainan yang dilakukan mafia tanah, mafia hukum Muljadi Budiman 9 naga. Mengungkap keterlibatan banyak oknum pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor. Dari keterlibatan beberapa oknum RW di Gunung Gelis, oknum kades bersama staf desanya yang selama puluhan tahun telah menzolimi warganya sendiri. Kelicikan Muljadi Budiman 9 naga tidak di situ saja. Muljadi Budiman juga telah melakukan kerjasama dengan oknum pejabat orang nomor 1 di Kabupaten Bogor, oknum mantan Bupati RY yang diketahui masyarakat oknum pejabat tersebut sudah 2 kali masuk penjara kasus korupsi. Oknum Bupati juga tidak sendiri, RY juga melibatkan oknum Sekda Burhanuddin dan Eko oknum staf ASN. RY juga mengajak 2 oknum mantan Kakan ATR BPN, Dias dan Yuliana untuk melakukan pendampingan dengan Muljadi Budiman 9 naga, pemilik PT Properti Abal-Abal. Seperti PT Sumarekon KJA Terbuka, PT KAA Kurnia Alam Abadi dan PT Imora Motor Honda sebagai penyandang dananya. Melalui para kaki tangan Muljadi Budiman, yaitu Evelyn, Raul oknum pengacara Koprol Bambu, dan Stephen anak biologis dari Muljadi Budiman dengan Evelyn selaku pendana dan penadah PT Properti Abal-Abal milik Muljadi Budiman. Muljadi Budiman biadab, berlaku ala-ala komunis, tak punya hati nurani, mampu mencuci otak semua orang untuk dijadikan herder piaraannya, yang akan menuruti perintahnya. Muljadi Budiman pakar alibi jahat, petinggi-petinggi di Pemkab Bogor bisa dikendalikannya. Muljadi Budiman bisa merubah pejabat menjadi penjahat. Muljadi Budiman juga bisa merubah aparat menjadi keparat masuk angin. Muljadi Budiman mampu merubah manusia baik menjadi iblis bersayap hitam penganut aliran 9 naga alias cacing tanah yang kotor dan menjijikan. Jelas Muljadi Budiman 9 naga adalah otak dalang intelektual, aktor utama mafia tanah, mafia hukum. Banyak anak bangsa rakyat Indonesia, warga masyarakat yang menjadi korban kebiadaban mafia tanah, mafia hukum ciptaan Muljadi Budiman. Yang dirugikan bukan hanya masyarakat 4 desa saja, pemerintah juga telah dilecehkan. Secara langsung Muljadi Budiman telah melakukan pelecehan konstitusi dan birokrasi di NKRI. Hukum dan miskinkan semua pelaku dan oknum yang terlibat dengan Muljadi Budiman. Dan saya Sofyan Djim Mamesah berikan penghormatan setinggi-tingginya. Saya mengapresiasi tim Sidak Gakperda Satpol PP Kabupaten Bogor dengan dinas terkait, serta para anggota DPRD. Pelaksanaan sidak yang dilakukan ini merupakan langkah tepat. Para aparat terkait telah menjadi penyambung lidah rakyat, dan ini akan menjadi tonggak sejarah bahwa telah kembalinya kedaulatan rakyat Indonesia dan birokrasi NKRI. Saya Sofyan Djim Mamesah mewakili seluruh warga korban kebiadaban mafia tanah, mafia hukum di 4 desa, angkat topi setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih atas kinerja para aparatur pemerintah dan para wakil rakyat yang telah melaksanakan tugas negara, menggunakan kekuatan dan kemampuan kekuasaannya untuk anak-anak bangsa rakyat Indonesia khususnya warga korban 4 desa. Semoga setelah pelaksanaan sidak yang dilakukan hari ini dapat menjadi salah satu tahap penyelidikan yang lebih konkret hasilnya. Hati-hati dan waspada dengan Muljadi Budiman 9 naga. Tangkap, adili dan miskinkan semua pelaku dan oknum mafia tanah, mafia hukum ciptaan Muljadi Budiman. Sesuai dengan mandat Presiden Prabowo Subianto yang keras menyatakan perangi, berangus dan bersihkan NKRI dari para perusak kedaulatan NKRI. Jangan kasih kesempatan perusak kedaulatan NKRI ada di bumi pertiwi Indonesia merah putih. Kami anak-anak bangsa,
Rakyat Indonesia yang tersakiti oleh mafia tanah mafia hukum ciptaan Muljadi Budiman Sembilan Naga dan putranya Agung Budiman pemilik Hotel Royal Tulip Bogor meminta kepada pemerintah pusat melalui aparat penegak hukum untuk melakukan pembersihan papan reklame yang masih terpasang di sepanjang jalan tol Jagorawi. Jangan biarkan para PT-PT properti abal-abal tersebut menambah korban kebiadabannya. Karena jika papan reklame tersebut dibiarkan akan banyak membantu marketing officer operator PT properti abal-abal tersebut tergiur iklan promosi, yang sebenarnya itu adalah penjebakan marketing untuk para nasabah. Tanah-tanah yang saat ini sudah banyak dibangun rumah-rumah mewah oleh PT secara fakta belum dibayarkan kepada pemilik sah tanahnya yaitu warga masyarakat 4 desa yang terzolimi oleh para mafia tanah, mafia hukum. Tanah belum dibayar tetapi sudah berdiri bangunan dan bersertifikat. Jelas ini adalah pola kerja pelaku mafia tanah, mafia hukum Muljadi Budiman. Muljadi Budiman mengklaim tanah-tanah dengan cara keji membayar preman untuk melakukan intervensi dan intimidasi terhadap warga pemilik tanah, dan selanjutnya tanah-tanah hasil rampasan melalui kerjasama dengan oknum bupati dan para oknum bawahan menciptakan sertifikat aspal di Jalan Pramuka dan lalu ditandatangani di kantor agraria. Maka dengan ini tegas kami anak bangsa rakyat Indonesia warga pemilik sah tanah yang terzolimi ini meminta kepada pemerintah pusat melalui Presiden Prabowo Subianto untuk secepatnya melakukan tindak tegas semua pelaku dan oknum-oknum yang terlibat dengan Muljadi Budiman Sembilan Naga. Kami anak bangsa rakyat Indonesia, warga masyarakat korban kebiadaban mafia tanah, mafia hukum, akan menjadi garda terdepan dalam menumpas, memberangus semua orang yang akan merusak kedaulatan NKRI. Jiwa raga kami NKRI, darah sanubari kami Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Bagi siapa saja yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia maka kami seluruh anak bangsa rakyat Indonesia yang akan menghadapinya. Dan kami atas nama anak bangsa, rakyat Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Prabowo Subianto beserta Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, dan jajaran Menteri Kabinet Indonesia Merah Putih, Kapolri dan anggota polisi, Panglima TNI dan anggota TNI, para anggota DPRD, Ikatan Notaris se-Indonesia, para tokoh dan pemuka agama dan para rekan-rekan jurnalis Ikatan Wartawan Indonesia bersatu atas atensi dan dukungan supportnya kepada kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang berlipat ganda serta perlindungan kepada kita semua rakyat Indonesia. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keberkahan, terlebih di bulan Ramadan bulan penuh berkah ini. Serta ucapan belasungkawa kami kepada seluruh masyarakat korban banjir di wilayah terdampak banjir besar di Indonesia. Semoga semua korban diberikan kekuatan dan kesabaran, dan semoga musibah dapat cepat pulih dan normal kembali. Amin. Salam Merdeka. Salam NKRI harga mati. Sofyan Jim Mamesa. Nomor WA 082158000800. Dari Kabupaten Bogor tim redaksi melaporkan.
meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia.
Karena kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia.
kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia.